Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sinul Mustafa dengan NIM 21105030050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Hadis berdasarkan kualitas sanad ini dibagi menjadi tiga. Pertama ada hadis sahih, kemudian kedua hadis hasan, dan ketiga hadis dhaif. Nah, pertama kita akan bahas tentang hadis sahih. Sahih secara bahasa ini berarti sehat, selamat, benar. Nah, dan yang dimaksud sahih ada dalam hadis adalah hadis yang sehat, benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, hadis sahih adalah hadis yang dinukil atau hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak syadz. Kemudian yang poin selanjutnya adalah syarat-syarat hadis sahih. Ada 5 syarat agar suatu hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Jadi apabila ada hadis yang periwayatannya dari awal sampai akhirnya ada yang terputus, maka sanad tersebut tidak bisa masuk dalam kategori hadis sahih. Jadi sanadnya dari awal sampai akhir ini harus bersambung. Kemudian yang kedua, periwayat adil. Nah, adil yang dimaksud dalam hadis ini artinya tiap-tiap periwayat itu seorang muslim, kemudian berstatus mukallaf atau baligh, berakal sehat, bukan fasik, dan tidak pula jelek perilakunya atau menjaga murah. Nah, jadi adil itu mencakup itu tadi, harus mencakup semuanya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah periwayatnya bersifat sempurna kedobitannya, artinya sempurna kedobitannya atau dia ingatnya atau intelektualnya. Jadi apabila seorang periwayat itu ada yang ketika hadis tersebut dibutuhkan seorang periwayat, maka harus bisa menunjukkan hadis itu secara cepat, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi harus dobit bil hifdi, daya ingat, atau dan harus dobit bil kitabi, dobit dalam tulisannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak syadz. Maksudnya ialah hadis itu benar-benar tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh. Jadi hadis tersebut tidak ada kejanggalannya. Kemudian yang terakhir adalah hadis tersebut tidak berilat atau tidak cacat. Maksudnya tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesohihan hadis. Dalam hadis ini tidak terdapat cacat. Misal menyebutkan hadis ini mutasil, padahal hadis itu mungkotek, artinya hadis tersebut sanadnya terputus, tapi kok dikatakan mutasil, dikatakan sanadnya tersambung. Nah, ini berarti terjadi ilat, ada ilat di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sahih li dzatihi, dan yang kedua ada sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang sahih karena hadisnya tersebut memenuhi syarat-syarat tadi. Jika tidak memenuhi salah satu syaratnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai hadis sahih li dzatihi. Yang kemudian yang kedua ada sahih li ghairihi. Nah, sahih li ghairihi ini adalah hadis hasan, cuman naik derajat menjadi sahih karena perawinya itu ada yang tidak dobit. Jadi asli jika memenuhi syarat-syarat hadis sahih maka bisa menjadi hadis sahih. Tapi hadis sahih li ghairihi ini aslinya adalah hadis hasan, namun naik derajat menjadi hadis sahih karena ada hadis lain yang menguatkannya. Jadi semisal ada hadis yang semakna, kemudian kan periwayatnya banyak gitu. Nah, periwayatnya ini dikuatkan gitu dengan orang yang lebih sikoh, jadi bisa naik menjadi sahih. Ini yang selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan ini secara bahasa berarti baik atau bagus. Nah, ulama ini berbeda pendapat tentang mendefinisikan hadis hasan.
Namun pendapat yang paling rajih adalah pendapatnya Ibnu Hajar al Asqalani, yang menyatakan bahwa hadis hasan adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan lebih ringan kedobitannya jika dibandingkan dengan rijal hadis sahih. Syaratnya bersambung, tidak cacat dan tidak syad. Jadi simpulnya bahwa hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih tadi. Cuman hadis hasan ini kurangnya adalah dalam segi kedobitannya, periwayatnya itu kurang dobit. Jadi hadis ini tidak bisa naik ke sahih karena periwayatnya kurang dobit. Nah, hadis hasan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, namun kurang sempurna kedobitannya, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh, dan di situ hadis itu tidak terdapat cacat dan tidak dapat tersyad atau kejanggalan. Ini utamanya hadis hasan li dzatihi. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis dhaif tapi naik derajat menjadi hadis hasan karena ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda, kemudian hadis tersebut naik menjadi hasan li ghairihi. Jadi dhaifnya itu tidak terlalu, dhaifnya itu ringan gitu. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini secara bahasa, dhaif ini berarti lemah. Adapun menurut istilahnya, hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Jadi dari syarat-syarat hadis sahih tadi ada 5, sanadnya bersambung, terus periwayat adil, sempurna kedobitannya, tidak syad dan tidak berilat. Nah, dari 5 syarat tersebut, jika salah satunya ada yang hilang, maka hadis tersebut menjadi hadis dhaif. Nah, sebab hadis ini menjadi dhaif ada 2. Yang pertama karena terputusnya sanad. Artinya sanadnya terputus, tidak tersambung. Jadi dari awal, baik di awal maupun di pertengahan maupun di akhir, jadi ada satu tobakoh atau satu tingkatan atau 2 tingkatan yang sanadnya di situ hilang gitu, tidak ada. Jadi tidak tersambung sampai kepada Nabi. Nah, hadis ini yang terputus sanadnya ini ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, mudallas dan lain sejenisnya. Kemudian yang kedua, hadis tersebut dhaif itu karena cacatnya perawi. Maksudnya adalah perawi tersebut sering berbohong, sering fasik, atau perawi tersebut itu tidak dikenal atau tidak diketahui identitas perilakunya. Nah, hadis yang masuk dalam dhaif karena sebab cacatnya perawi periwayat itu ada hadis munkar, hadis ma'ruf, hadis syad, mu'allal, dan ada hadis jenis lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, yang pertama yang menempati kedudukan yang paling tinggi adalah hadis hasan, hadis sahih li dzatihi. Ini menjadi sumber hukum, bisa dijadikan sebagai hujah. Begitu juga dengan hadis sahih li ghairihi, tapi derajatnya ini hadis sahih li ghairihi di bawah hadis sahih li dzatihi. Kemudian yang ketiga adalah hadis hasan li dzatihi. Yang keempat hadis hasan li ghairihi. Kemudian yang kelima hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ini menjadi terletak di terakhir, dan ulama berbeda pendapat tentang hadis dhaif apakah bisa dijadikan sebagai hujah atau bukan. Namun menurut Ibnu Hajar al Asqalani ini boleh dijadikan sebagai boleh diamalkan, cuman bukan untuk hukum, hanya sekedar fadhailul amal atau keutamaan amal. Selain itu tidak boleh, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.